Pupuk Kaltim Bontang dengan tekanan di awal babak pertama ini masih dapat dipatahkan oleh pemain muda Octavianus Maniani dan sebuah tackling dari Tarik Janabi, di mana langsung menghadiahkan sebuah kartu kuning dari wasit Oki Dwi Putra. Kartu kuning salah satu yang tercepat mungkin di Jarum Indonesia Super League kepada Tarik Janabi. Ya, sebuah pelanggaran yang pantas diganjar dengan kartu kuning. Kita bisa lihat Pemain-pemain PSMS Medan, Mario Kostas tampaknya dapat dicuri tadi dan cukup baik Yves Kalamen kini. Tarik Janabi dan sebuah ganjalan tadi dilakukan oleh Mauro Pinto menghasilkan tentunya sebuah pelanggaran, yaitu Titus Bonai tadi yang dilanggar. Kita saksikan pemain muda umpan kepada Iswanto, duel tidak berhasil dimenangkan oleh Iswanto tadi. Okto Maniani dengan umpan yang cukup baik, namun ada Joko Sidik yang melakukan intersepsi sebelum Eli Aiboy dapat menguasai bola tadi. sebuah peluang tadi, Bung. Sebuah serangan balik yang dilakukan cepat oleh tim PKT Bontang, namun sayang sekali Iswanto gagal menguasai bola sehingga terjadi serangan kembali yang dilakukan oleh PSMS Medan. Sebuah pelanggaran tadi tentunya cukup mengejutkan bahwa seorang Zada tidak diturunkan menjadi pemain inti ataupun tidak kita lihat namanya dalam daftar pemain cadangan. Rahmat Afandi, Esteban Gien dapat dicuri oleh Titus Bonai dan duel antara kedua pemain akhirnya menghasilkan sebuah tendangan bebas bagi Pupuk Kaltim Bontang. Ya, kita lihat bagaimana Esteban kalah berduel melawan Titus Bonai menghadapi penyerang PKT yang cepat. Dibayangi dengan begitu ketat oleh Mauro Pinto. Crossing dikirimkan oleh James Zeba dan tandukan yang cukup baik, namun sebuah penyelamatan yang cukup fantastis dari Gali Sudaryono. Ya, ini satu peluang yang saya kira paling berbahaya sejak beberapa peluang tadi tercipta. Namun kita lihat bagaimana aksi akrobatik tadi dari Gali Sudaryono menghalau sebuah peluang emas dari Titus Bonai. Eli Aiboy kirimkan sebuah crossing dalam kotak penalti, berhasil dihalau dengan cukup baik oleh Wilfrido Kenes, dan akhirnya sebuah clearance harus terus dilakukan, mengangkat kaki terlampau tinggi tampaknya tadi. Sebuah pelanggaran oleh Trias Budi. Iya, Trias Budi kalau diperhatikan memang tidak terlalu tinggi bola, dan di saat bersamaan juga ia tidak menduga Avan Lubis masuk begitu cepat sehingga halauannya praktis mengenai wajah dari Avan Lubis. Imral Usman bermain ke tengah kepada Yves Kalamen, berusaha untuk melakukan keeping tadi, namun tampaknya terjadi sebuah cedera terhadap Yves Kalamen. Sepertinya cedera yang kita lihat. Inilah Bung Arya yang sering kali terjadi. Seperti ini tampaknya pemain akan mengalami cedera yang sangat serius karena tidak. Tarik Janabi dengan sangat baik dan sebuah tackling yang cukup tinggi oleh Rahmat Dhani tadi menghasilkan tendangan bebas. Sebuah kontrol bola yang begitu baik dari playmaker asal Maroko ini, dan juga mantan pemain dari Sriwijaya FC Palembang dan Arema Malang. 1 menit di babak pertama ini masih dengan keunggulan dari PSMS Medan melalui gol yang diciptakan oleh Rahmat Afandi di menit ke-26 dan kartu kuning pada Iqbal Samad tadi atas sebuah ganjalan kepada Mario Kostas. Sebuah pergerakan dari Kostas tadi harus diganjal oleh Iqbal Samad, menghasilkan kartu kuning yang ketiga baginya di musim ini. Imral Usman yang ditunjuk sebagai kapten kesebelasan pada partai sore hari ini, kembali sebuah pelanggaran oleh pemain PSMS Medan yaitu Avan Lubis kepada Trias Budi 2 kali berturut-turut. Jelas sekali sebuah tarikan yang dilakukan oleh Gali Sudaryono. Kini mencoba PSMS Medan untuk mengembangkan permainan. Edi Sibung tadi melakukan pelanggaran kepada Trias Budi atau Joko Sidik, dan kartu kuning telah diterima oleh Edi Sibung terhadap pelanggaran yang ia lakukan tadi.
Sebuah tendangan kepada Joko Sidik yang merupakan sebuah pelanggaran yang pantas mendapatkan Satria Ferry. Berusaha untuk mengirimkan sebuah umpan terobosan pada Titus Bonai dan sebuah tackling tadi kepada Fadli Hariri. Kontan sebuah kartu kuning atas pelanggarannya terhadap Titus Bonai. Dan ini merupakan sebuah kartu kuning yang kedua bagi kubu PSMS sore hari ini. Di mana total wasit Oki Dwi Putra telah mengeluarkan 4 buah kartu kuning. Ya, kita lihat bagaimana dalam tayangan lambat tackling yang mengganjal dengan Bisa jadi ini satu peluang. Kesempatan bagi PKT tadi Josiah Seton dengan peluang bola 50-50 yang dapat diamankan oleh Gali Sudaryono dengan sangat baik. Agresivitas dari striker PKT Bontang ini harus mendapatkan benturan dari Gali Sudaryono. ya yang disayangkan memang Jesse. Jarak antara James Debah dengan pemain terdekat dengan dirinya masih saja cukup berbeda beberapa meter sehingga ia seperti bergerak sendirian di depan. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Andika Yudhistira Lubis. Tampaknya bersiap wasit Oki Dwi untuk mengeluarkan kartu kuning bagi Andika Yudhistira. Ya, sebuah tackling yang cukup berbahaya saya kira dilakukan oleh Andika. Sebuah tackling yang sangat terlambat.